البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita masih di muka surat 77. Kalau Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadil ummah syariyatun ala jami'il ummah. Umat ini menjadi saksi terhadap keseluruhan umat. Bahkan apabila kita syarah, dan cukuplah yang demikian itu sebagai kemuliaan bagi umat ini di atas umat-umat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala hadis mati wal maksud hadis yang ke-151. An Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nuh akan dipanggil pada hari kiamat. Fayaqul labbaik wa sa'daik ya Rabb. Beliau mengatakan labbaik. Labbaik artinya apa? Ulabbi labbaik. Ini mansubun ala qaulil mutlaq. Yaitu apa berarti? Istijabah ba'da istijabah. Saya senantiasa memenuhi panggilanmu. Wa sa'daik musa'adah ba'da musa'adah. Saya senantiasa siap untuk berkhidmah kepadamu, melayani Engkau ya Allah. Ini musa'adah litakfir menunjukkan banyak terus-menerus siap untuk memenuhi panggilan Allah dan berkhidmah untuk Allah. Fayaqul Allah bertanya, apakah engkau telah menyampaikan risalah? Benar-benar kami akan bertanya kepada orang-orang yang mana para rasul diutuskan kepada mereka, dan pasti kami benar-benar akan bertanya kepada para rasul yang rasul itu tidak ada kewajiban rasul kecuali penyampaian yang menerangkan. Baik. Kemudian disebutkan di sini bayakun menjawab ya. Bayakun soal kamu jatuh lagi Nuh ila qaumi. Berapa lama Nabi Nuh menyampaikan salam kepada kaumnya dengan Allah? Iya, 950 tahun. Iya, betul. Faktor wa tis'u bi'ati sana 950 tahun. Setua apa sepanjang itu? Sesabar apa Nabi Nuh dengan dakwah selama itu? Ulul azmi termasuk pemilik tekad yang sempurna dari para rasul. Fayuqalu li ummati. Kemudian ditanyakan kepada umatnya Nabi Nuh, ilaman ursila Nuh, kepada siapa Nuh itu diutuskan. Setiap nabi diutuskan kepada kaumnya Nuh dipanggil sebagai apa? Ya. Sebelum itu ada yang tidak ya? Oh, sebelum itu lagi atasnya. Nabi Nuh dikirimkan, diutuskan kepada Bani apa? Ya. Yang atas lagi. Sebelum mereka. Jangan jawab ini aja dulu. Spesifik kepada Bani apa? Siapa? Oh, enggak apa, abang yang bantu. Iya, Bani Rosib, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir. Bani Rosib, inilah kaumnya Nabi Nuh. Mereka memenuhi dunia. Makanya Allah
menukilkan ucapan Nabi Nuh, Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan di permukaan bumi ada satu saja orang kafir yang masih tinggal. Menunjukkan memang apa? Satu dunia itu ditenggelamkan karena memang Bani Rosib waktu itu memenuhi dunia. Memang mereka entah kaum sebesar apa, masih di generasi-generasi pertama, jelas mereka gergasi-gergasi badannya, memenuhi dunia. Walaupun mereka satu kaum, setiap nabi diutuskan pada kaumnya semata, tapi kaum Bani Ros ini memenuhi dunia, kata para ulama. Allahu a'lam. Thayyib. Hal balaghakum, maka umatnya Nabi Nuh ditanya, apakah Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian? Fayaquluna ma atana min nadhir. Min tabyinun min taukidun nafi, ma atana nadhirun. Tidak ada satu pemberi peringatan pun yang datang kepada kami. Tayyib, ma asdaqahum. Alangkah jujurnya mereka, jujur yang terbalik tapi ya. Dusta. Didakwai 950 tahun bilang nggak pernah ada yang dakwah kepada kami. Ini kedustaan yang melampau, di hadapan Allah berani berdusta. Fayaqul man yashhadu lak. Maka Allah bertanya kepada Nabi Nuh, siapa yang menjadi saksi untuk dirimu? Tayyib. La zulmal yaum fi mahkamati rabbil alamin la zulm. Pada hari ini, kata Allah Ta'ala, pada hari kiamat tidak ada kezaliman. Di mahkamahnya Allah tidak ada kezaliman. Tayyib. Kullu da'wa tahtaju ila bayyinatin wa burhan. Setiap dakwaan itu memerlukan bukti dan keterangan dan bukti. Nabi Nuh mengatakan, saya sudah menyampaikan. Tayyib. Bayyinahnya mana? Bayyinah berupa saksi barangkali. Nah, Allah bertanya, siapa yang menjadi saksimu? Jelas Allah tahu Nabi Nuh jujur, tapi mahkamah memang apa? Memang seadil-adilnya. Buktinya mana sekarang? Engkau memiliki saksi, menyampaikan risalah. Fayaqul Muhammadun wa ummatuh. Maka Nabi Nuh mengatakan, yang bersaksi untuk menolong saya adalah Muhammad dan umatnya. Generasi pertama yang jadi saksi justru generasi yang paling akhir sebagai saksi terhadap seluruh alam semesta. Fatashhadun annahu qad balagh. Nabi mengatakan, maka kalian wahai umat Muhammad bersaksi bahwasanya Nuh telah menyampaikan risalah. Bahkan anak-anak kecil pun hafal tentang apa? Surat Nuh. Dan juga dalam surat-surat yang lain, Nabi Nuh memang sudah sangat bersabar mendakwahi kaumnya. Kaumnya yang memang sangat dekil dan bandel, susah untuk menerima nasihat. Bahkan Nabi Nuh sering apa? Sering disakiti oleh mereka. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Dan Rasul sebagai saksi atas kalian. Fadzalika qauluhu jalla dzikruh. Lafaz yang lebih lengkap berikut ini memang. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat pertengahan, yaitu khiyaron, umat yang terbaik. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi terhadap umat manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan jadilah Rasul sebagai saksi terhadap kalian. Wal wasat al-adl. Wasat menurut Abu Sa'id atau sebagian rawinya adalah yaitu yang pertengahan. Para salaf mengatakan al-wasat adalah al-adlu wal khiyar, yang pertengahan dan yang terbaik, itu wasato. Ini menunjukkan tidak semua layak jadi saksi. Yang layak jadi saksi adalah yang memang apa? Adil, yang terbaik. Tatkala Allah menjadikan umat Muhammad sebagai saksi atas segalanya, berarti mereka memang umat yang terbaik. Rawahul Bukhari. Qala hafidhahullahu ta'ala al-haditsu tsani wal khamsun ba'dal mi'ah. 152. Ka'annahu mukarrar. Iya, ini sepertinya terulang ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Fi qaulillahi ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sama dengan hadis keberapa itu?
As-samin wal arbaun ba'dal mi'ah 148. Iya, sama. Qal khairun nasi linnas, yaitu kalian adalah manusia yang terbaik untuk kemanfaatan, kemaslahatan umat manusia. Ta'tu nabihim fis salasili fi anaqihim. Kalian mendatangkan mereka di dalam rantai-rantai yang ada di leher-leher mereka. Hatta yadkhulu fil Islam, sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Rawahul Bukhari. Aywa, tayyib. Al-hadisul salis wal khamsun ba'dal mi'ah. Mukarrar aidan 153. Ini juga terulang. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala Yahya ba'dul hadis an Amr bin Murrah qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqra alai. Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, bacalah Quran kepadaku. Ini sebagaimana hadis yang keberapa? 149. Baik, syekhnya baik biar kita cepat selesai, alhamdulillah. Qultu aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Apakah saya akan membacakan Quran kepada Anda sementara kepada Andalah Quran itu diturunkan? Qala fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Maka ini fa ta'kid menunjukkan apa? Illah. Saya meminta demikian karena saya suka untuk mendengar Quran dari yang selain saya. Tayyib. Dan ini adalah fitrah manusia. Jiwa itu terkadang tidak suka sesuatu yang monoton. Yaitu apa? Suka sesuatu yang baru. Yang penting yang baru itu baik. Al-jadid ladzid, kata orang Yaman. Yang baru itu lezat. Makanya walaupun kita misalkan sekian lama, sekian tahun belajar ke Syekh Yahya, tapi kalau diumumkan malam ini ada Syekh Fulan datang berkunjung, wah kita gembira. Bukan karena meremehkan ilmunya guru kita, tapi variasi itu disukai oleh jiwa. Kemudian apa? Syekh Yahya rehat, duduk di situ, kemudian mendengarkan syekh yang lain berceramah. Nah, ini adalah variasi yang menggembirakan jiwa. Masing-masing memiliki faedah. Nah, kita sebagai pendengar akan mendapatkan faedah yang lengkap dari guru ini, dari guru ini, dari guru yang itu. Makanya kalau ada guru lain yang datang, guru yang baik, nah kita dengarkan juga. Sehingga apa? Jiwa kita pun merasa ada sesuatu yang baru dan akan bersemangat kembali. Rasulullah jelas dibacakan Quran oleh siapa? Oleh Jibril. Siapa yang lebih baik dari Jibril? Pengetahuan tentang Quran. Tapi Rasulullah juga ingin mendengar dari apa? Dari Ibnu Mas'ud. Tidak masalah. Ini variasi. Rasul demikian, apalagi orang semacam kita. Faqara'tu alaihi suratan nisa. Maka saya membacakan kepada beliau surat An-Nisa. Hatta balag, sehingga saya sampai kepada firman Allah Ta'ala. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Maka bagaimana keadaannya apabila kami mendatangkan suatu saksi dari setiap umat, seorang saksi, dan kami mendatangkan engkau sebagai saksi atas mereka semua. Qal amsik, yaitu berhentilah. Fa'idha ainahu tadrifan, ternyata kedua air mata beliau berlinang. Ya, air mata beliau berlinang. Rawahul Bukhari. Qala hafidhahullah, la yajma'ullahu ala hadhil ummati sayfain. Allah tidak akan menyatukan dua pedang terhadap umat ini. Al-haditsur rabi' wal khamsun ba'dal mi'ah an Auf bin Malik radhiyallahu an. Beliau Abu Abdurrahman Auf bin Malik al-Asja'i al-Ghatafani radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajma'allahu ala hadhil ummah sayfain. Allah tidak akan menyatukan atas umat ini dua pedang. Sayfan minha wa sayfan min aduwiha. Satu pedang dari mereka sendiri dan satu pedang dari musuhnya. Rawahu Abu Dawud wa sahahu
Al-Albani fil Mishkah. Thayyib. Qauluhu la yajma'allahu ala hadhil ummah. Hadhil ummah ummati al-ijabah kama zakarahul Munawi fi Faidil Qadir. Umat maksudnya adalah umat ijabah, yaitu kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Sayfain, pedang, yaitu untuk memusnahkan atau membunuh atau kekerasan, keganasan dan sebagainya itu. Sayfan minha, satu pedang itu dari umat ini sendiri. Min hadhil ummah fi qitali ba'dihim li ba'd. Kata Al-Munawi dalam Faidul Qadir, satu pedang itu dari umat ini sendiri. Sebagian mereka membunuh sebagian, memerangi sebagian yang lain. Ayyamal fitani wal malahim, pada hari-hari kekacauan dan peperangan. Ini satu jenis pedang. Pedang di kalangan muslimin, saling membunuh, saling berperang. Wasayfan min aduwiha. Yang kedua, jenis pedang dari musuh mereka, ay minal kufar walladzina yuqatilunahum fil jihad, yaitu pedang dari orang kafir dan orang-orang yang diperangi kaum muslimin di masa jihad. Maksudnya bagaimana? Dua pedang ini tidak akan terkumpul untuk membasmi, untuk menyakiti umat ini. Kata Al-Munawi bimakna anna sayfaini la yajdami'an fayu'adiyani ila isti'solihim, yaitu dua jenis pedang ini tidak akan berkumpul yang menyebabkan musnahnya umat ini. Baik. Maksudnya kata beliau, ini agak panjang kalimatnya, walakin idza ja'alu ba'sahum bainahum sulita alaihimul adu. Tetapi apabila kaum muslimin menjadikan keganasan mereka itu berlangsung di antara mereka, adanya pemberontakan misalkan, maka setelah itu Allah akan membangkitkan semangat musuh dari luar, melihat ini muslimin mereka saling bermusuhan, mereka akan melemah, maka kita serang mereka. Tatkala kaum muslimin diserang dari luar, fakaffa ba'sahum an anfusihim, maka Allah menahan keganasan muslimin dari diri mereka sendiri. Muslimin kalau musuh datang dari luar, mereka akan cenderung siap bersatu demi menghadapi musuh dari luar. Jadi secara umum dua jenis pedang tidak akan sama-sama menyakiti kaum muslimin. Pasti hanya satu aja, salah satu pedang. Tapi kenapa senantiasa akan ada pedang? Ya karena ini sebagai penghapus dosa mereka. Daripada azab di akhirat, maka lebih ringan azab di dunia untuk menghapus dosa. Senantiasa pedang akan terhunus untuk mencuci darah, mencuci dosa-dosa kaum muslimin. Mungkin pedang dari dalam, mungkin pedang dari luar. Hikmahnya adalah agar mereka datang di hari kiamat dalam keadaan sudah bersih dari dosa. Ini hikmah secara mendasar, walaupun nanti prakteknya tetap akan ada kisos di akhirat. Ada penyelesaian sedikit demi sedikit, satu demi satu, dan seterusnya. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.